Pemirsa, ada yang sudah seharian ini cari info loker, Anda tidak sendirian. Ada ratusan juta orang yang saat ini mengalami hal yang sama. Angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Menurut data BPS terbaru, ada lebih dari 450.000 lulusan sarjana hingga doktor yang sulit mendapatkan pekerjaan. Episode bagi-bagi jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto ternyata belum tamat. Terbaru ada Veronica Tan yang dikabarkan dapat jatah lagi sebagai komisaris di PT Citylink Indonesia, anak usaha Garuda Indonesia. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu sebelumnya telah diberi jabatan sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024. Sebelumnya ada Yovie Widianto yang diberi jatah di PT Pupuk Indonesia sebagai komisaris lewat rapat umum pemegang saham yang digelar pada 16 Juni 2025. Pria yang lebih dikenal sebagai musisi kawakan ini resmi menjadi bagian dari badan usaha milik negara yang bergerak di bidang produksi pupuk dan bahan kimia, serta memiliki 10 anak perusahaan. Selain diberi jatah komisaris PT Pupuk Indonesia pada 22 Oktober 2024, Yovie Widianto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Dengan begitu, pentolan Ben Kahitna ini menambah daftar panjang orang istana yang punya jabatan rangkap. Selain Yovie Widianto, ada Immanuel Ebenezer Gerunggang, yang kini Wakil Menteri Ketenagakerjaan diberi jatah komisaris di PT Pupuk Indonesia. Adapun kursi komisaris utama diisi oleh Sudaryono yang juga menjabat Wakil Menteri Pertanian. Bukan hanya mereka, wakil menteri lain pun diberi jabatan komisaris di perusahaan plat merah, dan ini sebagian daftarnya. Giring Ganesa, wakil menteri kebudayaan yang merangkap komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Fahri Hamzah, wakil menteri perumahan dan kawasan permukiman plus komisaris PT Bank Tabungan Negara. Isyana Bagus Oka, wakil menteri kependudukan dan pembangunan keluarga plus komisaris PT Daya Mitra Telekomunikasi. Diah Roro Esti, wakil menteri perdagangan plus komisaris utama PT Sarinah. Christina Aryani, wakil menteri perlindungan pekerja migran Indonesia plus komisaris PT Semen Indonesia. Dias Hendro Priyono, wakil menteri lingkungan hidup plus komisaris utama PT Telekomunikasi Seluler. Osi Dermawan, wakil menteri ATR BPN plus komisaris Telkom. Angga Raka Prabowo, wakil menteri komunikasi dan digital plus komisaris utama Telkom. Ahmad Riza Patria, wakil menteri desa plus komisaris Telkomsel. Kartika Wirjoatmojo, wakil menteri BUMN plus komisaris utama Bank Rakyat Indonesia. Helvi Yuni Muraza, wakil menteri UMKM plus komisaris Bank Rakyat Indonesia. Juri Ardiantoro, wakil menteri sekretaris negara plus komisaris utama PT Jasa Marga. Nezar Patria, wakil menteri komunikasi dan digital plus komisaris utama PT Indosat. Aminuddin Ma'ruf, wakil menteri BUMN plus komisaris PLN. Silmi Karim, wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan plus komisaris PT Telkom Indonesia. Suhasil Nazara, wakil menteri keuangan plus komisaris PLN. Suntana, wakil menteri perhubungan plus komisaris utama PT Pelabuhan Indonesia, dan masih ada wakil menteri lain yang juga rangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN dengan gaji yang sangat menggiurkan. Totalnya ada 27 wakil menteri di pemerintahan Prabowo Subianto yang duduk di 2 jabatan sekaligus. Di sisi lain, masih ada 7,28 juta warga Indonesia yang masih menganggur, sulit mendapatkan pekerjaan, dan ada lebih dari 73.000 orang yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja alias PHK. Di saat pusing mencari kerja dan pening kepala gegara kena PHK, jutaan warga Indonesia hanya bisa menonton dan harus menelan ludah ketika melihat segelintir orang diberi jatah jabatan rangkap. Seolah di republik ini tidak ada lagi orang yang butuh pekerjaan.